Jadi setelah tadi aku udah mendengar ngobrol-ngobrol sama Kak Teh Helis dengan Kak Sufi juga, mendengar dari berbagai sudut pandang dari masing-masing pihak, aku mau mempertemukan dan bertanya lagi. Nah kan tadi kita udah nanya-nanya secara awal-awalnya gimana, apa aja nasihat-nasihatnya. Sebagai pertanyaan terakhir, aku mau nanya ke Teteh dan Kang Supri, apa sih fun fact yang boleh diketahui setelah menjalani proses ini? Boleh dari Kang Supri dulu. Dari Telis aja. ya ada contohnya. Saya biasanya kalau Telis tuh ngomongnya bisa lebih panjang. Iya. Gimana Kang Supri dulu? Biar ada contohnya ya. Oke, fun fact pertama apa ya? Kejadian solo deh. Jadi kita kan pernah proyekan bareng, Leaders Project. Jadi pulang dari Solo, aku berkesimpulan kayaknya Kang Suri itu aman ya dijadikan teman gitu. Karena kayaknya nggak akan ada maksud apa-apa deh. Itu pulang dari Solo. Dan ternyata Pulang dari Solo malah hanya diajakin lebih serius. itu fun fact yang pertama. ya, berarti saya jago menyembunyikan perasaan. Masya Allah. Oh itu fun fact ya. Gimana? Teman-teman apakah setuju? Oke. Selanjutnya ada nggak? Fun fact yang kedua. Apa kan? Kayaknya semua hal yang aku suka Kang Suri nggak suka nggak sih? Iya, sangat bertolak belakang. Contohnya? Contohnya, Kang Suri itu suka pedas. Aku tidak, nggak kuat sih. Terus Kang Suri suka kucing. Aku tidak. Sama lagi kan? Buku juga beda yang disukai. Oh ya itu, jadi suka-suka sama buku tapi ternyata genrenya beda banget. Kalau Elis tuh sukanya contohnya apa sih? Apa ya Maxwell? Maxwell, ceritanya tuh lebih ke storytelling ya? Atau yang pemikiran-pemikiran, apa sih buku yang Homo Deus? Iya. Yang filsuf. Filsuf. Nah kalau saya lebih praktikal. Misalnya ini nih ada buku di sana tuh. Bertulas, Great by Choice, atau buku-buku simple kayak Life Changing Magic Digging Up, KonMari gitu ya, atau Goodbye Things, buku-buku yang simple kayak gitu termasuk komik. Dan dia bisa baca komik. Iya, nggak bisa baca komik. Jadi salah satu target setelah nikah tuh training baca komik. Training baca komik. Khususnya One Piece. Gak diin aja, gak didongeng saja. Bisa jadi pasti lautok. Oke, apa lagi ya? Terus gimana tuh kalau dari sisi Telis menanggapi perbedaan itu gimana? Oh, kalau kita yang terkait buku itu apa sih yang deal-dealan kita intinya kita tidak akan memaksakan masing-masing untuk membaca genre kita masing-masing. Tapi ada beberapa hal yang kayaknya itu sifatnya fundamental dan memang harus dipelajari Sama-sama dipelajari. bareng-bareng kayak gitu. Apa Ya, aja sih Pak Lu? yang itu jadi prinsip hidup. Misal kayak sesuatu yang memang sebagai orang muslim harus baca bareng-bareng kayak tafsir. Terus ya siroh atau hal-hal yang ya pokoknya wajib lah kita tahu gitu terkait parenting, terkait komunikasi. Nah, dan yang buku-buku secara khusus dijadikan prinsip. Misal nih, kalau saya tuh pakai prinsip Goodbye Things dan KonMari. Kalau nggak paham itu nanti kaget, barang dibuang-buangin, baju nggak boleh lebih dari sekian. Kalau beli satu baju baru, satu baju lamanya harus dikeluarin. Nah itu kan prinsipal yang dipakai gitu ya. Kalau ada kepanitiaan bikin kaos nggak ikutan karena ada baju baru. Nah sementara kita masih punya baju lama yang kita sukain. Kalau itu kita beli terpaksa kan harus buang tuh. Atau kita beli kepanitiaan selesai itu langsung dikasih ke orang lain atau langsung dibuang. Biasanya kayak gitu. Atau buku apa tuh lagi yang harus dibaca? Itu makanya kita saling mencekoki dengan buku masing-masing. Jadi Tidak ketika ada yang terpengaruh. Iya, jadi ketika Hituhan tuh aku dikasih bukunya yang Goodbye Things. Terus aku ngasih Kang Suri buku apa? Ya, Mars Venus. Yang belum beres dibaca. Dibaca. Gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang nggak terlalu fundamental nggak ada masalah. Betul. Penting secara prinsip dasar masih sama. Iya. Bukan selera aja. Nonton versi bareng malah.
Oke, itu dari Telis. Kalau dari Kang Supri ada lagi nggak fun fact yang baru diketahui setelah menjalani proses? Apa ya? Dari Eris lagi deh. Awalnya dari aku ya. Ini yang lucu ya. Jadi nama kontaknya Kang Supri di HP mamanya tuh namanya Ayan. Di HP? Di HP mama. Oh. Mamanya Kang Supri, namanya Ayang. Terus kayak aku baru tahu, oh ternyata ya anak semata wayang, jadi ini banget, manja banget sama ibu. Oh, Gitu. Tapi dia tidak merasa kalau dia manja. Ya begitu. Yang kedua, kita sama-sama gak peka. Iya. Elis tuh merasa sebagai orang yang mungkin bisa dibilang gitu ya, dalam sudut pandang orang paling tidak peka di dunia. Tapi setelah ketemu saya, dia berubah pikiran. Ada yang lebih gak peka dari dia. Akhirnya saya tidak menjadi yang paling tidak peka. akhirnya jadinya di situ kan komunikasi. Jadi Iya. beda. Iya kan, kalau awal kita bilang saya tuh orangnya nggak peka, saya juga orangnya nggak peka. Ya, ternyata setelah ketemu, Makanya lebih ini peka. ada yang lebih nggak peka. Pernah gak sih kesel gara-gara satu sama lain saling gak peka gitu? Sering. Oh, sering ternyata. Sering. Apa kejadian yang paling ini mau bisa diceritakan? Kayaknya banyak sih. Iya, susah dipilih. Karena terlalu seringnya. Kayak apa ya, mungkin yang bisa diceritain ini sih yang tentang foto ya. Jadi aku tuh pernah minta Kang Supri untuk foto studio buat buku nikah kan. Terus kayak Kang Supri tuh apa? Enggak ah, aku tuh males foto-foto gitu kan. Karena emang nggak suka foto orangnya. Terus kayak, oh iya oke. Yaudah nanti aku pakai yang ada aja, nanti diedit sendiri bla 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 gitu kan. Terus aku kayak keburu bete gitu. Iya nggak apa-apa. Tiba-tiba bilang apa? Beberapa waktu kemudian, ya udah aku berubah pikiran. Berubah pikiran, akhirnya mau foto pas foto gitu-gitu. Itu kan sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyakiti hati kan, tapi kayak ketika dijawab kayak gitu tuh kayak kenapa ya akunya antusias kok dianya enggak gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Nah itu kan karena salah satu kita tuh beda banget. Kan Elis suka foto, suka share di story WA, pasti sering lah muncul. Nah kalau saya tuh hampir gak nih-story, gak foto, pergi kemanapun gak foto-foto gitu, gak di-update di sosmed digembok, followernya dikit, yang di follow juga dikit gitu ya, hanya teman-teman doang, dan itu pun masih ada close friend-nya di antara orang yang sedikit itu. Oh iya. Nah jadi kan jarang banget tuh mau ngeluarin foto atau apa segala macam di sosial media. Ada posting 2 postingan, tapi Sama itu kucing. close friend. Dan sama kucing. Dan sama kucing. Kayak gitu. Jadi makanya ketika diminta foto, aduh ngapain sih foto-foto kan gitu. Apalagi pas foto tuh sama kan, dari dulu pas foto ya gitu-gitu aja, kenapa nggak pakai yang Udah yang ada. lama aja. Tinggal ganti background pakai Photoshop, beres gitu kan. Berarti ini ya, aku jadi pengen nanya apa kayak culture shock juga gak? Iya lah. Maksudnya kan selama walaupun udah kenal lama, komunikasi selama ini kan tentang kerjaan. Kalau enggak ya udah bahas-bahasan yang temen kayak biasanya gitu. Tapi di saat dihadapkan dalam kondisi-kondisi kayak gitu, mungkin karena aku punya ekspektasi, terus ternyata lah kok kayak gini jawabannya. Itu bikin kayak greget gitu. Tapi alhamdulillah bisa terlewati satu persatu. Ya. Kalau Kang Supri pernah culture shock juga? Iya sering. Karena ternyata gue salah apa sih? Ya karena kan emang ya itu orangnya nggak peka kan, jadi nggak tahu salah apa. Kayak yang tadi tuh ya biasa aja gitu, kok jadi berubah. Yang akhirnya ngechat kayaknya berubah pikiran deh, oke foto. Iya. Yang tapi udah bete duluan. Ya itu yang sering terjadi. Terus pernah juga kejadian mirip kayak gitu tapi posisinya kebalik. Kak Telis yang gak peka atau gimana? Iya, mirip banget konteksnya, kejadiannya mirip tapi dalam konteks pembahasan hal lain lah. Yang beda. Udah keburu bete duluan, padahal kita niatnya biasa aja gitu ya. Akhirnya marah kan. Ya marah dalam artian berubah sikap gitu. Tiba-tiba A-nya 2 jadi A-nya 1. Kayak gitu kan. Nah, cuma ini dalam posisi kalau tadi kan saya yang berubah pikiran.
Kalau ini dalam posisi yang Elis, cuma akhirnya bedanya adalah ketika pas di awal itu ya saya tahu salah, akhirnya tahu oh berubah sikap dan segala macam, sampai dikasih waktu untuk menyendiri dulu dan lain-lain lah, akhirnya oke normal kembali. Kalau ini dalam posisi saya yang jadi korban tapi saya ngejar nih. Ini gimana nih biar tetap aja gue salah. Ya itu beneran sih. Berarti peraturan utama cewek selalu gagal. Pokoknya apapun yang terjadi minta maaf duluan. Padahal akhirnya gitu ya. Oh iya salah paham. Iya. Ya sama itu ya. Harus banyak-banyak melapangkan dada sebelum proses ini dan setelahnya juga. Ya tapi itu latihan lah. Karena selanjutnya akan lebih banyak lagi medannya. Ya karena kita ya itu benar-benar kayak dua kutub yang beda dalam banyak hal. Ya kayak yang ekstrovert banget, introvert banget. Aku jadi kepikiran diri aku. Sementara suka jalan kan, ketemu banyak orang, nggak suka jalan, nggak ketemu semua orang. Tapi maksudnya apakah Kang Supri sendiri kayak mendiskriminasi atau kayak kamu gimana sih kok gini pernah kayak gitu atau ya udah gitu sama-sama menerima? Iya, belajar aja ternyata gue nggak boleh kayak gini gitu. Walaupun nggak boleh akhirnya kena ranjau lagi juga beberapa kali. Nah itulah ternyata memahami perempuan itu sulit. Kata akhirnya pernah di satu masa kan waktu disuruh baca Mars and Venus, akhirnya udah deh terus ngasih tahu ternyata pernah ngebahas, dengerin podcastnya kan, terus Elis juga dengerin lagi podcastnya sendiri, kayaknya dia nyadar banyak hal gitu. Emang valid. Ternyata nggak semudah yang bahkan untuk orang yang udah tahu ilmunya mempraktekkan itu sulit. Apalagi nggak tahu. Jadi buku maksud sini tentang apa? Intinya dia tentang pola komunikasi perempuan dan laki-laki lah ya. Apa sih yang membedakan perempuan dan laki-laki secara umum kayak gitu-gitu. Kayak itu cukup membantu sih. Yang men are from Mars, women are from Venus gitu. Oh, iya. Judul lengkapnya. Gitulah. Itu karena sangat dua kutub yang bersatu. Yes. Apa hal lain yang paling beda? Nah ini masalah yang cukup besar. Jadi baru tahu bahwa di dunia ini ada bahasa cinta. Apa sih? Love language. Love language. Aduh, gimana? Nomor satunya apa? Word of affirmation. Nah di saya itu word of affirmation nilainya berapa tebak? Berapa? 0. Berarti kalau misalnya dia nggak kayak gitu kan nggak bisa memberikan itu. Iya, karena kan nggak punya experience kan. Nggak punya experience dan kadang kan dari sisi Elis juga ngasih semangat, ngasih apa segala macam, kan nggak ngaruh ya. Iya. Maksudnya dalam arti ya udah gitu itu kayak teks. Iya, kayak teks penyemangat biasa Penyemangat aja secara gitu. umum gitu. Dan saya tuh karena saya ngerasanya kan kayak gitu, kalau dikasih hal-hal kayak gitu sama orang lain ya biasa aja, jadi saya gak ngasih kayak gitu, toh itu gak spesial gitu kan. Nah itu sering tuh jadi jadi permasalahan juga. Sementara kalau saya itu apa sih istilahnya itu physical touch banget. Nah jadi beda banget, itu rendah banget. Iya, aku physical touch-nya itu terakhir. Ya ampun. Jadi itu kan Nah, bagaimana tuh cara ininya solusi dari satu Kang Supri pernah membahas itu atau ya udah gitu cuma love language doang kita tahu gimana. Ternyata itu matters banget sih. Iya. Tapi bisa dipelajari lah ya. Bisa Iya. dirasakan seiring berjalannya waktu. akhirnya belajar ya udah begitu, bahwa ya udah nyari kata-kata itu ternyata ada maksudnya dan segala macam. Terus ya paling kita mengoptimalkan itu kan ada 4, 2, 3-nya kan mirip. Jadi sama-sama of service ya. Sama quality Sama time. quality time. Ya itu paling maksimal di situ. Gitu jadinya. Luar biasa. Luar biasa, banyak sekali ya. Banyak. Dari sisi yang ini berbeda sekali, ekstrovert sekali, introvert sekali, dengan genre buku yang berbeda,
juga berbeda, kayak kartun favorit juga beda. Sama Nggak suka. Aku suka Oh, kartun ada. Disney. Oh, Disney. Iya, kalau ini kan lebih ke anime atau Jepang. Korea, ya manhwa gitu. Musik-musik juga kita beda. Musik beda banget. Iya. Genrenya apa? Pokoknya semua yang didengerin Kang Supri, aku tuh gak tahu. Dengerin apa tuh? Misal intinya lagu-lagunya itu lebih lirikal. Tapi karena emang introvert lebih banyak ke loneliness. Jadi nada-nadanya Sendu. Slow, bahkan lebih banyak kata-kata yang kayak depresif, kayak galau-galau gitu ya. gitu. Tapi tentang kehidupan, bukan tentang apa ya yang galau-galau percintaan. Bukan gitu karena aja. putus cinta. Tapi yang benar-benar ya bercerita itu tuh benar-benar tentang hidup gitu. Tapi kesendirian seorang gitu. Mungkin nanti yang edit bisa ngasih klip lagunya yang paling suka, misal kayak nggak tahu, kita cek tahu screen time nggak? Tahu? Apa nih? Definisi secara Bukan, lagu dengan judul screen time. Enggak tahu. Suka K-pop nggak? Enggak suka. Oh nggak tahu. Nah ada screen time itu lagu hip hop tapi bukan K-pop sebenarnya. Nah itu kan lagunya ya gitu banget lah, sedih. Tapi sebenarnya di antara lirik lagunya itu bercerita tentang bahwa manusia ini sekarang udah terlalu banyak screen time-nya gitu ke HP dan segala macam, walaupun dibungkusnya sama lirik-lirik yang bucin gitu. Nah itu pas dikasih lagu apa? Beda banget. Atau ada lagu judulnya Home is Far Away, Airbag, ya itu lagu-lagu ini banget. Iya. Kalau Telis pernah memberikan lagu? Iya, aku pernah nggak? Pernah. Lagu-lagu siapa sih? Malik. Bukan Tulus. itu. Lagu Tulus apa ya? bukan, yang dikasih itu yang satu pun belum pernah saya dengar. Bahkan waktu itu nanya kun siapa Parah banget. nyanyi ternyata. Iya. Oh, dan lagunya judulnya itu sama sekali belum pernah dengar. Kalau coba. Itu yang Tapi itu bisa jadi sisi unik maksudnya. Jadi banyak cerita gitu. Jadi kalau misalnya langsung cerita kayak gini, tadi cerita kayak gini. Iya. Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya. Semoga begitu. dan ketika dengar lagunya gak kuat sampai selesai. Lagu apaan sih? Parah banget. Ya kan sebenarnya kayak lagu, kan musik selera bukan jelek bagusnya tuh. Terlatih. Sebenarnya bukan jelek dan bagus, tapi suka Suka dan nggak suka, tidak. ya. Lagu bagus, tapi kalau kita gak suka ya tetap aja gitu. Lebih banyak ke lagu-lagu yang relate. Nah itu salah satunya lagu beda banget. Apalagi yang paling beda? Keluarga, background. Keluarganya besar banget. Besar ini masih banyak. Oh gimana? Iya. Banyak banget. Ada berapa? Kalau di list undangan tuh Banyak lah pokoknya. banyak banget ya, keluarga besar Elis sekian. Nah di sisi saya sebaliknya, ada berapa keluarga intinya gitu, bukan keluarga inti, keluarga dekatnya atau keluarga besar tapi yang relatif dekat 2 orang. Ya ampun, perbandingannya seperti itu. Aku tuh ya berekspektasinya 10, 12 itu masih kayak normal gitu deh. Telisnya mungkin 20, 30 ya gak apa-apa lah gitu. Tapi jadi kelas 10 itu masih di angka 10, 8 itu. Tapi 2 orang. Iya banget jauh kayak gitu. Jadi waktu lamaran banyak yang datang, ada beberapa orang temen semua gitu yang diajak. Itulah fun fact yang banyak banget perbedaannya gitu. Apa lagi? Picky banget Kang Supri mah sekarang. Picky Ita. Jadi makanan tuh pilih-pilih. Ini yang aku gak suka. Loh kok banyak yang gak sukanya. Terus sedangkan aku kan segala hal dimakan. Segala hal dimakan, segala hal suka. Sangat eksploratif terhadap rasa. Kang Supri tuh udah yang standar. Tapi kayaknya semua bapak seperti itu. Oh iya? Misalnya kayak beda deh. Misalnya gini, bawang nggak suka, daun bawang nggak suka, bawang merah, bawang putih nggak suka, pokoknya bawang bombay semua yang ada tulisan bawangnya nggak suka, kecuali Indomie ayam bawang yang reguler, yang original. Mudah-mudahan disupport ya sama Indomie.
Banyak, misalnya nasi goreng. Gimana kalau nasi goreng lunch order di kantor? Nasi goreng putih tanpa bawang. Apa lagi? Nasi Tanpa goreng kecap. tanpa kecap. Gak terlalu manis, gak terlalu asin, gak terlalu pedas. Pokoknya kalau beli bakso gak pakai bawang, gak pakai bawang goreng, gak pakai saus, gak pakai seledri. Pokoknya polosan. Berarti benar-benar bakso sama kuahnya. Kadang baksonya doang. Tapi pedas. Oh iya, suka pedas ya. Gitu. Jadi gak suka yang banyak bumbu-bumbu dan lain. Suka yang ori lah, yang original tapi terlalu original. Kayak seblak tuh nggak suka seblak yang kuah sebenarnya. Karena yang ori yang nggak pakai kan. Iya. Nah yang kayak gitu. Kalau Elis kayaknya suka makan ini, suka makan itu. Iya, semuanya aku suka. Jadi waktu ke Solo tuh kita main ke Tongseng. Dan ternyata aku tuh kan suka banget kambing. Langsung nggak suka. Tapi dia tetap ngikut. Tapi jajan sate yang pada akhirnya satenya juga aku yang makan. Jadi kayak urusan makanan kayaknya lebih aku yang mendominasi. Iya. Berarti bagaimana dari sisi Kang Supri, bagaimana dari sisi Telis tentang perbedaan makanan? Karena kan makanan kayak satu hal yang akan disajikan setiap harinya gitu. Kalau aku kayaknya striknya itu terhadap ini sih, nutrisi ya. Kang Supri itu bandel banget terhadap nutrisi kayak begitu. Kayak supaya Indomie gitu. Tadi dulu kayaknya hampir semua cowok deh. Iya, aku suka greget gitu loh. Sedangkan aku yang harus setiap hari ada sayur, setiap hari harus makan protein kayak gitu. Jadi sebenarnya yang penting itu tuh. Selama nutrisinya tercukupi. Kalau Kang Supri ikut yang masakin aja lah. Ikut yang masakin. Kecuali makanan yang nggak suka. Kalau misalnya ternyata Telis sudah terlanjur buat makanan nih, bagaimana? Ngasih tadi guys dulu aja. Misalnya makanannya apa? Misalnya nasi goreng deh, nasi gorengnya tidak sesuai selera gitu. Kalau dia pakai kecap misalnya tetap dimakan. Kalau ada bawang dipilihin bawangnya. Tetap masih tetap bisa dimakan, cuma dipilih, nggak yang langsung. Nggak langsung dimakan. Kalau bawangnya digiling kan nggak bisa dipilih kan? Kalau itu akan beda kerasanya tuh, yang penting nggak kekunyah tau gak sih bawangnya. Kalau kekunyah tuh aneh. Rasanya udah beda. Beda. Makanya kalau ibu tuh masak di rumah nggak diiris bawang tuh, digeprek. Dicincang juga? Enggak, digeprek aja. Pakai pisau digeprek, masukin. Oh iya, jadi mateng, hanya diambil buah. Biar dapat sensasinya tetap dapat. Karena kebetulan ibu juga nggak suka. Oh iya. Jadi kayaknya nanti aku mau masak sendiri khusus buat aku. Masak 2 kali dong kalau gitu. Baiklah. Ada lagi? Apa ya? Nah ini, ternyata riwayat perkampusan kita tuh agak-agak mirip. Gimana tuh maksudnya? Kayak misalkan aku kan banyak organisasi di hal-hal yang berbau peraturan legislatif dan semacamnya, ikut pemira dan semacamnya, ikut di PBP, di UNPAD tuh Badan Perwakilan Mahasiswa, di PB DPM-nya kayak gitu. Dan ternyata setelah dikepoin, ternyata sama ya, lumayan ada yang sama. Lumayan ada cerita yang lebih nyambung. Iya, jadi ikut dari pas awal masuk kampus sampai lulus tuh ikut dari Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, pas tingkat akhir juga sama, ikut pemira juga jadi panitia nggak beberapa kali nih. Setiap pemira pasti jadi panitia selama pas jadi mahasiswa. Jadi sama lah di hal itunya. Sama ini, jadi kebanggaan kita sama-sama anak Olimpiade Biologi. Asik. Yang kalah. Yang kalah. Ya banyak ada persamaan lah. Tapi kayak ada nggak? Kadang kan kalau misalnya diteliti gitu, ternyata ada hubungan yang antara keluarga Kang Supri dengan Kang Elis gitu. Ada nggak kayak gitunya? Atau emang benar-benar dari dua keluarga yang berbeda gitu? Belum pernah kenal sebelumnya terus tiba-tiba kenal gitu. Kayaknya iya kalau keluarga, kalau teman ada irisan ternyata. Kalau teman ada irisan. Teman yang ternyata teman gitu. Teman yang ternyata. Bukan di luar konteks RK tapi ya. Oh ternyata ini temen juga. Oh ternyata kenal. Sering. Sama ada fun fact lain. Apa?
Sekarang harus sebenarnya rajin olahraga. Tambah rutinitas baru setelah mengenal Telis. Jadi sering olahraga berapa? Kalau misalnya Telis kan 3 kilometer. Sebenarnya berapa? Kemarin nyoba 2, langsung ke toilet. Wow. Akhirnya berubah pikiran. Akhirnya berubah pikiran. Tidak, mungkin bukan lari gitu. Tadi tipis-tipis saja. Mm-mm. Asal jangan lari dari kenyataan. Tapi itu aku amazed banget loh. Iya. Gue karena sebenarnya bisa ya, apa namanya, melakukan hal di luar zona nyaman kan. Kayak misalkan sekarang jadi sering jalan dari stasiun UI ke kantor. Terus sering workout, mantap. Ya lumayan lah. Jadi lebih sehat. Ya sebenarnya ngehemat jalan kaki. Iya. Lumayan. Ada 2 keuntungan. Itu. Oke. Ya Ada tapi lagi? sama-sama mencoba untuk bukan meninggalkan zona nyaman tapi saling menyesuaikan diri aja ya. Kayak kucing boleh melihara gitu. Tapi pas kapan, yang catatannya apa? Karena kalau saya kan kucing banget ya. Pokoknya karena introvert banget, ada orang di jalan itu jarang ada komunikasi, atau kalau ada orang yang nggak kenal tiba-tiba suka ada yang ngajak ngobrol tuh gak nyaman banget. Pokoknya males. Kadang ada temen juga cuma say hi doang kayak gitu ya. Tapi kalau ada kucing di jalan, ketemu kucing duduk dilus-lus dulu. Oh ada yang lucu juga di kesana, dilus-lus dulu, diajak main dan segala macam. Nah itu paling saling menyesuaikan diri dalam hal-hal kayak gitu. Diajak nonton Persib bareng. Nah, kayaknya nanti selanjutnya Telis akan tahu nama pemain bola. Curiga. Cuma pemain Persib aja. Saya gak suka bola secara umum. Tapi suka Persib. Nanti Bobotoh yang nonton boleh support. Gitu. Ada lagi? Ya. Apa ya fun fact lainnya ya? Sama-sama SPV. Oh iya, sama-sama SPV. Ini harus dibahas, Iya, wajib. iya. Karena nanti di akhir video akan ada support by Rumah Kepemimpinan. Siap. Sekaligus jadi bahan apa namanya? Oprek. Open recruitment SPV baru. Iya. Siapa tahu jadi SPV bisa ketemu jodoh gitu ya. Siapa yang mau Nanti niatnya beda. ketemu jodoh lewat Rumah Kepemimpinan? Iya, jadi kita sama-sama SPV dengan gaya membinanya kayaknya agak beda ya. Sangat berbeda. Beda tahun. Beda tahun. Saya SPV tahun 2016. Kalau Elis tahun 2020. 2020. Jadi beda jauh. Duluan. Dan kita ketemunya nggak di RK secara langsung. Waktu itu saya kerja di lembaga yang sudah disleding. Ya kayaknya harus disensor lah. Ya itu gara-gara ada satu project yang akhirnya ketemuan itu. Tapi nah style membinanya tuh ya beda juga. Walaupun sama-sama SPV tetap ada perbedaannya sih. Aku jadi pengen nanya nih, nanti udah ada belum nih apa kayak rancangan bagaimana cara mendidik anak nanti gitu? Kalau dari Kang Sepi sama Telis ada pembicaraan ke sana belum? Kayak nanti anaknya apa Kayak masuk ke RK. tipikal yang harus ini atau membiarkan mereka bereksplorasi dulu atau gimana? Kan dengan tadi kita karena tadi ya berdasarkan cara didik yang berbeda gitu, gimana? Apakah udah ada diskusi mengenai cara mendidik anak nanti atau belum? Kayaknya akan membiarkan bereksplorasi. Kita belum bahas jauh sih terkait itu, tapi membiarkan bereksplorasi dalam koridor tertentu. Artinya nggak benar-benar udah gitu, nggak gitu, tapi ada koridor, biarin aja bereksplorasi gitu si anaknya. Karena ya biarin aja dia dunianya dia gitu. Tapi kan kita punya apa sih istilahnya itu, anak itu investasi akhirat. Jadi mau apapun dia itu dalam kehidupannya sendiri terserah, tapi harus jadi investasi kita. Dalam artian gimana caranya, apapun itu yang penting dia soleh. Boleh gitu, apapun itu yang penting dia soleh. Karena yang nyampe itu kan bukan anak yang sukses, kaya raya dan segala macam, tapi yang akan jadi pahala gak putus itu anak yang soleh.
Nah yang penting itu aja. Kalau dari saya nggak tahu sih, jangan-jangan beda. Gimana nih? Ya kayaknya ini pas ditanyain pas Nazar ya. Hmm. Ini sempat ditanyain juga tuh pas Nazar. Yang Mbak Yas itu nanya ya pandangan tentang pendidikan anak kayak gimana nantinya. Satu prinsip kita adalah kita pengen membersamai tumbuh kembang anak sih. Jadi kalau misalkan bisa tuh ya yang ngedidik kita lebih dominan di rumah gitu. Kayak gitu. Kemarin tuh sempet kita tuh kayak nanti boarding apa enggak ya gitu ya. Waktu itu pandangan terhadap boarding school kayak gimana dan semacamnya. Yang nggak tahu nanti kalau berubah pikiran ya. Iya, tapi intinya kita pengen yang ngedidik utamanya kita gitu, bukan orang lain di balik si sekolah atau apapun nanti gitu ya. Ya itu support Utamanya tetap pendidikan dari keluarga. utamanya dari keluarga, karena zaman sekarang kayaknya justru banyak yang utamanya di sekolah atau di mana gitu ya, keluarga support. Nah kita pengen dibalik. Baiklah teman-teman, cukup seru lah kita membahas fun fact antara masing-masing. Ini yang dibina nih. Iya, aku adalah anak min Anta Elis. Jadi semoga banyak insight baru yang didapatkan oleh teman-teman semua. Kita jadi bisa mengenal kedua belah pihak dan jadi pembelajaran juga bagi aku ya. Mungkin jodoh kita bisa jadi yang sama atau mungkin yang sangat-sangat berbeda. Tapi nggak apa, semoga asalkan dasar-dasarnya sama, insya Allah masih bisa tetap dijalankan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.